Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita boleh senantiasa memelihara hari Sabat dan memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk semua pelayan altar dan yang terlibat dalam pelayanan pada ibadah ini yang telah mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Mari kita akan memperhatikan firman Tuhan pada sore hari ini, yang terambil dari dua bagian kitab suci kita, dari Injil Lukas pasal 12 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20 berapa? 24 ya. 21. Ya, dengan Amsal pasal 30 ayat 15, silakan Bapak Ibu bangkit berdiri, nanti Ibu Emma yang akan membacakan ayat-ayat ini. Lukas pasal 12 ayat 15 sampai 21. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amsal pasal 30 ayat 15. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata, cukup. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Inilah Tuhan saat Engkau berkata-kata kepada setiap pribadi kami yang ada di sini dan yang mendengarkan secara streaming dimanapun mereka berada. Biarlah firman-Mu ini boleh berbicara kepada setiap kami, agar kami mendapatkan pengertian yang lebih dalam lagi oleh Roh-Mu yang kudus, oleh karena urapan kuasa-Mu, sehingga firman ini berbicara senantiasa dalam hidup kami, sehingga hidup kami ini layak dan benar di hadapan Tuhan. Mari Tuhan Kau mengurapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang di dalam kelemahan, kekurangan dan sangat terbatas. Biarlah Allah Roh Kudus akan bekerja di atas hamba-Mu ini untuk melampaui segala yang ada dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu pernah melihat suatu upacara ketika ada orang yang meninggal, maka keluarga itu memasukkan apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam peti jenazah. Apakah itu pakaian sebanyak-banyaknya, atau sepatu, atau apapun benda milik jenazah itu, mungkin juga gigi palsu, kacamata, ya, untuk supaya bisa dibawa di dalam peti itu. Bahkan lebih daripada itu juga
ada upacara yang kemudian disusulkan rumah-rumahan yang terbuat dari kertas. Bisa dibuat rumah yang mewah bentuknya. Kemudian bahkan di situ dilengkapi dengan mobil, TV, pembantu, dan lain sebagainya dari kertas. Dan uang, yaitu kertas yang dicat dengan cat brom, ya. Dan itu kemudian dibakar untuk dibawakan kepada jenazah. Saya mendengar uraian daripada pemuka agama ini mengatakan bahwa menurut keyakinan mereka, barang-barang yang dibawakan kepada jenazah yang milik jenazah itu disebut dengan minci. Jadi apa saja barang yang bisa dibawa oleh jenazah itu. Dan mengapa mereka melakukan hal ini? Karena mereka memiliki keyakinan bahwa sentien atau alam baka itu dengan hotien, alam nyata, itu adalah paralel, saudara-saudara. Jadi antara alam baka dan alam nyata itu sesuatu yang sama. Di sana memakai apa yang dipakai di sini. Kalau di sini pakai baju, di sana pakai baju juga. Kalau di sini makan, di sana juga makan. Oleh karena itu juga ada beberapa upacara-upacara lain yang mengirimkan makanan-makanan. Baik di rumah, di altar tempat sembayangnya atau juga di kuburan. Dan sang pemuka agama ini menerangkan, apapun yang mau dikatakan, apakah itu tidak masuk akal? Ataukah itu sesuatu yang aneh? Ya, karena hal itu secara akal disadari sebagai sesuatu yang memang aneh. Mengirimkan barang-barang dalam bentuk miniaturnya seperti itu karena antara alam baka dan alam nyata itu paralel. Tetapi itulah namanya keyakinan, demikian kata si pemuka agama ini. Kemudian bagaimana pandangan Alkitab, saudara-saudara, tentang segala sesuatu yang dimiliki di dunia ini. Kalau orang itu adalah seorang yang sangat-sangat kaya dan hartanya berlimpah-limpah. Kemudian diparalelkan dengan di alam baka sana, saudara-saudara. Di sini, mengapa Tuhan Yesus memberikan peringatan yang cukup keras kepada orang-orang yang mendengarkannya? Berhati-hatilah dan waspadalah terhadap ketamakan dan keserakahan. Karena sekalipun orang itu berlimpah-limpah hartanya, tetapi hidupnya tidak tergantung kepada apa yang dimilikinya. Dalam slide berikutnya, saya menuliskan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini sebabnya adalah ketika Tuhan Yesus mengajar orang banyak, tiba-tiba ada seorang yang mengatakan, "Rabi, tolonglah supaya saudaraku itu berbagi hak waris dengan aku." Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atas masalah warisan?" Saudara-saudara. Jadi orang yang berkata demikian ini hendak menggunakan kedudukan Tuhan Yesus sebagai rabi, kekuasaan Tuhan Yesus sebagai seorang yang sedang populer waktu itu untuk menjadi hakim waris terhadap saudaranya. Maka Tuhan Yesus mengatakan hal ini tentang ketamakan, keserakahan terhadap harta dunia. Tamak, serakah
dalam kamus bahasa Indonesia itu sama juga dengan rakus atau loba, yang artinya tidak pernah merasa cukup atau selalu ingin memiliki lebih daripada apa yang sudah dipunyai. Jadi yang sudah dipunyai itu selalu masih dirasakan kurang. Kalau misalnya ibu-ibu, ya, sore ini banyak ibu-ibu, sudah punya tas warna coklat, warna hitam, nanti kalau kebetulan pakai baju jambon, kok belum ada tas warna jambon ya? Belum serasi nih, belum seperti artis nih, nah, masih kurang lagi, ya. Dan ketika membuka lemari pakaian untuk pergi ke suatu undangan, aduh baju yang mana ya, padahal bajunya sudah satu lemari penuh. Yang mana itu maksudnya tidak ada yang baru lagi. Itulah yang seringkali digambarkan dengan ketamakan atas harta benda, atas uang, dan atas apapun juga. Ada suatu kebiasaan orang ketika pergi ke suatu pesta, kemudian nanti ketika pesta itu berakhir, mereka datang, ibu-ibu ini ke belakang. Masih ada apa aja, bawa kantong plastik, tempati di kantong plastik. Aku minta ininya, aku minta itunya. Ada itu, ada ya Bapak Ibu, entah itu di kampung mana yang seperti itu ya. Jadi yang sudah tadi dinikmati itu masih kurang lagi, ya. Nah, Tuhan Yesus berkata, ada seorang di sini yang diceritakan dalam perumpamaan itu mempunyai banyak harta dan berlimpah-limpah hasil tanahnya itu. Jadi orang ini berarti pandai mengelola tanah, mengelola harta kekayaannya sampai berlimpah-limpah. Tetapi sayangnya di dalam ayat yang ke-17 dia mengatakan, apa yang dapat kuperbuat dengan hartaku yang berlimpah-limpah ini? Karena aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpannya. Ya. Tidak ada di dalam pikirannya itu satu rasa syukur kepada Allah. Karena dia tidak mempunyai pemahaman tentang kekekalan. Bagi dia, hidup di dunia dengan harta yang berlimpah-limpah itu adalah segala-galanya. Tidak memikirkan yang lebih jauh daripada apa yang bisa dilihat oleh matanya, dirasakan oleh tubuhnya, dinikmati oleh mulutnya, seluruh tubuhnya itu sudah cukup. Pleoneksia, tidak punya pikiran tentang apa yang dibalik hidup ini. Yang tadi saya katakan tentang Hotien dan Sentien itu adalah paralel, bagi mereka tidak ada surga atau neraka. Asalkan di dunia ini hidup dengan moral yang baik, ya, semua itu bisa dibawa. Kalau mau dibawa, bisa dibawa. Karena apa yang dipakai di sini dipakai juga di sana. Nah itu adalah sebuah keyakinan Bapak Ibu dan Saudara. Jadi ketika orang itu berkeyakinan hanya memikirkan hidup yang di dunia ini saja, sementara mungkin mengabaikan pendidikan anak dalam arti mengasuh, menanamkan iman. Oleh karena apa? Kedua orang tua sibuk bekerja dari pagi hingga larut malam dengan suatu alasan klasik kalau tidak dua-duanya
bekerja setengah mati, tidak akan cukup. Sehingga anak-anak itu tidak mendapatkan cukup waktu untuk mengerti makna hidup ini, bagaimana tujuan hidup ini, harus seperti apa, bagaimana beribadah, kapan kumpul dengan orang tua, dan seterusnya. Dan ada banyak hal lain yang diabaikan ketika fokus kepada apa yang bisa diraup dalam hidup di dunia ini, saudara-saudara. Apalagi memikirkan tentang kematian. Jauh daripada orang yang hanya sibuk. Saya pernah punya seorang relasi, ya, kami ketika masih pelayanan di Jakarta punya relasi dengan seorang India, dan orang ini dermawan, saudara-saudara. Sampai kami sudah di Salatiga, beliaunya ini masih mengirimkan pakaian-pakaian, kaos-kaos baru, ya. Pada waktu itu masih tahun sekitar 84, 85. Dan orang ini hidupnya sehari semalam itu ada di dalam mobil. Semuanya ada di dalam mobil, ada lemari es, ada tempat obat, ada bekal, ada sebagainya. Dan di belakang itu banyak sekali barang-barang, saudara-saudara. Dia tidak mengenal Tuhan. Hidupnya itu adalah bagaimana aku terus bisa mengembangkan usahaku lebih limpah lagi. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sekalipun orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kelebihan hartanya itu. Slide berikutnya menunjukkan bahwa orang yang kaya tersebut tidak mempunyai rasa kemanusiaan. Karena apa? Yang menjadi fokusnya itulah adalah dirinya sendiri. Di dalam ayat yang ke-18 dan 19 ternyata saudara-saudara kalau dihitung kata-kata yang kata ganti pertama ku itu ada 10 kali dalam ayat 18. Aku tahu apa yang akan aku lakukan. Aku akan membuat lumbung-lumbungku bertambah besar dan aku akan menyimpan barang-barangku di dalam lumbung-lumbungku dan aku akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, tenanglah, ada padamu, mu itu artinya ku ya, ada padamu harta yang sangat banyak untuk bertahun-tahun tidak akan habis. Tenanglah jiwaku dan makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tidak ada pikirannya tentang manusia lain, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Semuanya itu berpusat kepada ku dan ku dan ku. Ya. Karena itu apa yang dituliskan di dalam Amsal pasal 30 ayat 15 tadi. Si Lintah mempunyai 2 orang anak perempuan. Semuanya untukku, dan untukku. Dan tidak pernah merasa puas. Kenapa? Kok ini pakai contohnya Lintah, saudara-saudara. Lintah itu pemakan apa, Bapak Ibu, saudara? Makan apa makanannya? Darah, ya. Kalau dia sudah melekat, baik di manusia ataupun binatang, dia tidak akan lepas sebelum dia menjadi kembung seluruh tubuhnya. Bukan cuma perut, dia tidak punya perut. Seluruh tubuhnya sepanjang itu penuh dengan darah, kembung, baru dia lepas. Dan dia akan diam selama masih ada penuh darah yang dihisap di dalam tubuhnya. Jadi itulah sifat daripada Lintah, untukku dan untukku. Tidak ada terpikirkan Bapak Ibu saudara-saudara dari si kaya ini melihat kepada orang di sekitarnya yang mungkin ada orang yang
susah hidupnya. Susah-susahmu sendiri. Kalau aku kan kerja keras. Tidak pernah terpikir olehnya orang yang mungkin sudah tidak punya ayah, ibu, dan masih kecil, tidak bisa lanjut sekolah, putus sekolah, tidak tahu masa depan bagaimana, tidak terpikirkan oleh orang yang seperti ini. Semakin orang itu limpah hartanya, semakin menjadi bingung bagaimana menggunakannya. Suatu hari kakak saya membantu temannya pindah rumah. Membantu mengangkutkan barang-barang karena kakak saya ada kerjasama dengan temannya ini. Temannya ini memiliki pabrik obat Bapak Ibu di Jawa Barat. Dan ketika kakak saya membantu memindahkan barang-barang itu, di kolong tempat tidur itu Bapak Ibu masih banyak kantong-kantong dari mall yang isinya pun belum dibuka, ya. Dan ketika kakak saya mencoba membuka sebuah kantong, ada 8 kaos kaki yang masih baru. Tapi itu ada di kolong tempat tidur. Dan masih ada kantong-kantong lain yang belum dibuka, masih direkat dari mall. Jadi itulah. Sementara ada orang yang kaos kakinya itu sudah sobek. Tetapi karena masuk ke dalam sepatu, ya yang penting bagian atas tidak sobek gitu ya. Bapak Ibu. Ada orang pendeta di mana dulu saya praktek. Dia mengatakan saya khotbah pakai jas, bajunya putih. Tapi kalau dibuka jasnya, belakangnya hem saya itu sudah ditambal katanya Bapak Ibu. Ada orang-orang yang seperti itu, tetapi ada orang-orang yang sama sekali tidak pernah terusik. Tidak pernah ada terpikirkan mau diapakan hartaku yang banyak ini. Sementara ada begitu banyak proyek, pelayanan, program, amal, program, bansos, belas kasihan dan sebagainya yang bisa kita lakukan. Tidak usah kita menunggu sangat kaya. Tetapi ada orang yang jauh di bawah kita. Itulah seharusnya jikalau orang itu diberkati oleh Tuhan, mensyukuri dan bisa berbagi, itu adalah sebuah sukacita, kebahagiaan yang bisa kita rasakan oleh karena kita bisa melakukan apa yang menurut kehendak Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat ketika Tuhan Yesus membuat mujizat, saudara-saudara, itu ada kerjasama dengan orang yang menerima mujizat itu. Misalnya seorang janda dengan minyak yang tinggal sedikit di dalam buli-buli itu. Tetapi minyak yang sedikit itu disertai dengan iman, maka minyak itu akan menjadi berlimpah-limpah. 5 roti dan 2 ekor ikan, bekal dari seorang anak, jikalau itu dipersembahkan, akan menjadi berganda-ganda. Ketika orang itu punya hati, punya pikiran tentang nasib manusia lain yang ada di sekitarnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Itu pengajaran Alkitab. Karena kita percaya bahwa apa yang kita punya itu berasal daripada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan memberkati kita, mengapa kita juga tidak menjadi berkat bagi orang lain? Tetapi orang yang meminta kepada Tuhan Yesus untuk berbagi hak waris dengan keluarganya adalah orang yang sedang memanfaatkan Tuhan Yesus.
Di tengah-tengah orang banyak, dia menceritakan hal itu supaya ini bisa sekaligus menunjukkan bahwa ada keluarga yang tidak adil dan aku bisa minta tolong kepada Tuhan Yesus yang sekarang ini sedang populer untuk bisa memberikan apa yang aku inginkan. Saudara-saudara, jangan sampai di dalam pikiran kita itu kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kemudian kita meninggalkan si pemberi berkat itu. Ada banyak orang seringkali berlaku seperti ini. Ketika belum bekerja, setia. Karena apa? Berdoa meminta pekerjaan. Tetapi ketika Tuhan sudah memberi pekerjaan, kemudian tidak terlihat lagi batang hidungnya. Dan ketika ditanya, lah kemana? Kok sekarang tidak pernah lagi doa pagi, tidak pernah lagi persekutuan rumah tangga. Nah kan Tuhan sudah kasih pekerjaan. Pekerjaannya itu 12 jam. Lalu bagaimana? Dan hari Minggu saya tidak libur. Jadi bagaimana kita ini kemudian melupakan berkat yang berasal daripada Tuhan. Bahkan yang katanya seorang itu membanting tulang untuk keluarga, tetapi dirinya tidak hadir di dalam keluarga. Dan seringkali mewakilkan kehadirannya itu dengan uang yang diberikan kepada keluarga. Jangan sampai seorang istri mengatakan, gak apa-apa, dia pergi mau seminggu, mau sebulan, yang penting uangnya datang. Itu satu kelas dengan orang yang diberkati oleh Tuhan, tetapi melupakan si pemberi berkat. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam slide yang ketiga, orang yang seperti ini adalah orang yang tidak berharga di mata Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia dia kaya. Kalau kita boleh lihat ranking orang terkaya, saudara-saudara. Ada itu ya. Kalau kita mau lihat ranking terkaya di dunia. Apakah itu Bill Gates atau siapa? Ranking terkaya di Indonesia itu siapa? Tetapi apakah orang seperti ini juga kaya di hadapan Tuhan? Apakah orang ini juga orang yang berharga di mata Tuhan? Bagi Tuhan orang ini adalah orang yang bodoh, saudara-saudara. Tadi di awal saya mengatakan orang ini pandai karena apa? Dia pandai mengelola ladangnya, tanahnya, harta miliknya, pemikirannya tentang hartanya, tentang segala sesuatu yang dia miliki di dunia ini, berarti dia pandai. Tetapi di hadapan Tuhan dia bodoh. Di hadapan manusia dia kaya, tetapi di hadapan Tuhan dia miskin, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai dalam hidup kita, kita merasa selalu kita ini miskin. Karena kita mengukur berkat Tuhan itu hanya dari masalah rupiah dan benda yang kita miliki. Biarlah baik Bapak Ibu dan saya, supaya kita ini menyadari. Jangan kita berhaleluya puji Tuhan itu ketika kita mendapat keuntungan dan wajah kita itu murung ketika tanggal seperti ini. Ini tanggal 29 ya. Waduh, panjang sekali tanggalnya ini ya. Nanti kalau tanggal 1, 2, dan 3 senyumnya lebar ya. Nanti kalau sudah tanggal 15 ke atas alisnya mengkerut ya saudara-saudara. Artinya apa? Kita tidak bersuka cita lagi. Kita tidak percaya bahwa Tuhan itu pemelihara hidup kita. Bahwa Tuhan itu adalah pemberi berkat. Bahwa Tuhan itu bertanggung jawab atas hidup kita, Bapak Ibu dan Saudara. Ketika saya juga mengalami kekurangan,
Saya bersyukur, saya artikan itu sebagai Tuhan sedang melatih imanku. Supaya aku tidak hanya bergantung kepada jumlah tertentu yang sekiranya itu bisa mencukupkan. Dan tidak bergantung kepada manusia yang sekiranya itu bisa menjadi sumber berkat kita. Tidak. Karena semuanya itu adalah di tangan Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana perumpamaan ini sungguh keras. Diawali dengan kata berhati-hatilah, waspadalah terhadap ketamakan dan keserakahan. Dan diakhiri dengan kata-kata orang kaya ini miskin dan bodoh di hadapan Tuhan. Maka kata Tuhan, malam ini juga jiwamu akan kuambil daripadamu, dan untuk siapa harta sebanyak itu yang kau miliki. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari-hari ini kita seringkali mendengarkan orang-orang yang meninggal dalam usia yang sangat muda. Bisa 35, 25, 20. Dan meninggal dengan cara yang tragis. Tetapi kalau ada orang meninggal, dalam slide berikutnya saya pertanyakan, berapa lama kita sudah hidup? Dan berapa sisa umur kita? Dan apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita ini yang menurut kehendak Tuhan, yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika orang itu meninggal? Selalu kita bertanya, kenapa? Bagi Tuhan itu pertanyaan yang aneh, saudara-saudara. Meninggal kok kenapa? Kalau boleh Tuhan berkata, meninggal ya karena jiwanya diambil oleh Tuhan. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Orang kaya ini, saudara-saudara, kalau kemudian jiwanya diambil oleh Tuhan, orang akan bertanya, loh kenapa? Kenapa meninggal? Bukankah dia orang kaya? Sakit apa? Bukankah dia bisa berobat? Nah inilah saudara-saudara. Bagi Tuhan meninggal itu tidak usah ada pertanyaan kenapa. Karena meninggal itu tidak harus ada sebab. Orang seringkali ketika mendengar si A meninggal. Kenapa? Kecelakaan tragis. Orang lain lagi bertanya, meninggal kenapa? Waktu dibawa ke rumah sakit itu sudah tidak tertolong. Dan akhirnya dokter mengatakan, kenapa? Jantung. Ya mesti. Jantungnya berhenti. Ya. Dan karena jantungnya berhenti, mati. Itu seringkali alasan klasik daripada dunia medis. Padahal Nabal juga di dalam kisah Abigail. Seorang kaya sekali seperti raja-raja. Punya domba yang begitu banyak. Dan ketika saat pengguntingan bulu domba ada pesta itu. Daud mengutus prajurit-prajuritnya untuk meminta bahan makanan. Karena Daud merasa turut menjaga kekayaan daripada Nabal. Tapi Nabal dengan sinisnya mengatakan, siapa Daud itu? Sekarang banyak orang yang lari dari tuannya. Ya, dia menyindir Daud. Kemudian prajuritnya itu pulang dengan hati yang kecut dan menceritakan itu kepada Daud. Untung Abigail bijaksana dan segera mengatasi masalah itu dengan mengumpulkan banyak makanan, kue-kue dan sebagainya dikirimkan kepada Daud dan pasukannya. Tapi ketika Nabal
mendengar cerita istrinya langsung jantungnya membatu. Karena apa? Kaget. Harta kok dibagi-bagikan seperti itu. Dek. Langsung mati Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa Nabal mati? Karena dia merasa hartanya tidak usah dibagi-bagikan. Nah saudara-saudara, oleh karena itu, apa yang menjadi pandangan, apa yang menjadi perilaku hidup kita di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang selalu diberkati oleh Tuhan? Apakah kita ini selalu bersyukur dalam keadaan apapun? Karena ketika ada orang meninggal, kita tanya kenapa? Yang seharusnya itu adalah sesuatu yang menjadi hak Tuhan untuk mengambil nyawa setiap orang kapan saja Tuhan mau. Ada seorang peragawan, seorang model di Brasil, namanya Suarez. Ketika dia berjalan dengan begitu gagahnya di catwalk, di karpet merah, dia memandang semua penontonnya dengan senyum, dengan pakaian yang dipamerkan, hadap kiri, hadap kanan, putar, tahu-tahu blek jatuh, saudara-saudara. Katanya orang kalau jatuh di karpet merah itu biasa, mungkin karena jalan dengan lenggok-lenggok atau sepatu haknya 7 cm ya, tersangkut, bisa jatuh. Tetapi ketika panitia mendekati, Suarez sudah tidak bernyawa, saudara-saudara. Artinya apa? Ketika ada orang meninggal, itu adalah sebuah pembelajaran bagi yang masih hidup. Pembelajaran bahwa meninggal itu tidak harus karena sesuatu, tidak harus ada penyebab, tidak harus dipertanyakan kenapa. Dan berapa sisa hidup kita yang masih bisa kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan bahwa apa yang kita miliki itu dari Tuhan. Apa yang kita punya di dunia ini yang mungkin kita katakan aku ini orang tidak punya. Tetapi yang kita punya termasuk tubuh, jiwa dan roh kita itu adalah milik Tuhan. Apa dan bagaimana kita harus mempergunakan tubuh, jiwa dan roh kita dalam hidup kita ini. Kalau seandainya sewaktu-waktu, setiap waktu Tuhan bisa mengambil hidup kita. Jangan banyak kompromi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dengan kehidupan dunia ini yang bisa menjerat dan memicu sifat tamak dan serakah kita. Jangan terlalu larut di dalam hal bekerja dan mengabaikan banyak aspek di dalam kehidupan kita. Terutama kesehatan. Yang orang mengatakan siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Atau kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Apa maksud pepatah itu? Itu artinya orang bekerja dengan tidak tahu waktu dan tidak tahu diri. Tidak memperhatikan kesehatannya sendiri. Mumpung ini lagi banyak pesanan. Tidak seperti biasanya seperti ini. Nanti kalau saya banyak berkat, saya juga
banyak memberkati. Itu seringkali mantra yang kita ucapkan untuk Tuhan. Tetapi semakin banyak harta, seringkali kita semakin sulit memperhitungkannya. Berapa lama sudah kita hidup menjadi orang percaya? Dan berapa lagi sisa hidup kita yang masih bisa kita arahkan, kita percayakan, kita persembahkan waktu, diri, talenta, apa yang kita punya untuk Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala.